Pernah nggak sih Anda ngerasa semua tips public speaking yang didengerin itu kok kayaknya ada yang salah ya? Nah, kali ini kita bakal bongkar semua mitos itu dan cari tahu apa sih yang sebenarnya bikin komunikasi kita jadi efektif. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh ingat-ingat. Banyak dari kita kan diajarin aturan yang kaku banget. Harus berdiri tegak, tangannya nggak boleh gerak-gerak, suaranya mesti formal, terus pembukanya harus super semangat. Tapi coba deh tanya lagi ke diri sendiri. Cara-cara itu beneran berhasil nggak sih? Nah, masalahnya gini, kalau kita terlalu fokus sama formula tadi, kita bisa kejebak. Itu tuh ibarat kita tahu cara nyalain setrika, tapi kita nggak ngerti kapan harus pakai panas yang rendah buat sutra, atau panas tinggi buat katun. Akhirnya, semua kain komunikasi kita setrika dengan cara yang sama. Yang kita pelajari jadinya cuma gayanya doang, bukan skill dasarnya. Jadi, kalau gitu, apa dong tujuan sebenarnya? Kalau bukan soal penampilan, terus apa? Poin paling krusialnya itu ini, fondasi dari public speaking yang hebat itu bukan tentang gimana kita tampil, tapi tentang apa yang mau kita capai. Jauh lebih dalam dari sekedar performa. Nah, ini dia bedanya. Komunikasi yang efektif itu bukan pas pesannya udah tersampaikan aja, tapi pas pesan itu benar-benar mencapai tujuannya. Gampangnya gini deh, Anda bisa aja nyuruh anak Anda beresin kamar. Pesannya tersampaikan. Tapi kalau kamarnya masih tetap berantakan, ya komunikasi Anda belum efektif kan? Kutipan dari George Bernard Shaw ini, wah ngena banget. Ini persis menggambarkan masalahnya. Kita sering banget ngerasa, yang penting kan gue udah ngomong. Kita pikir komunikasi udah terjadi. Padahal itu seringkali cuma ilusi. Biar lebih kebayang, coba deh lihat proses ini sebagai sebuah perjalanan. Komunikasi itu ada tahapannya. Langkah pertama, pesannya tersampaikan. Oke, bagus. Langkah kedua, pesannya dipahami. Nah, ini udah lebih baik. Langkah ketiga, pesannya dipahami dengan benar. Dan puncaknya, langkah keempat, pesan itu akhirnya mencapai tujuannya. Sayangnya, kebanyakan orang mandek di langkah pertama. Terus gimana caranya biar kita bisa sampai ke langkah terakhir itu? Biar komunikasi kita nggak cuma jadi ilusi. Jawabannya ada di 3 keterampilan inti ini. Anggap aja ini fondasi yang harus kita bangun sama-sama. Yap, ada 3 pilar utama. Dan 3 pilar ini bisa jadi kerangka kerja yang Anda pakai di situasi komunikasi apapun. Yuk kita bedah satu persatu. Ini dia 3 pilar itu. Yang pertama, nalar dan logika, biar strategi kita masuk akal. Kedua, empati, biar kita benar-benar ngerti audiens kita. Dan ketiga, bahasa, sebagai alat buat nyampein pesannya. Ketiga-tiganya ini harus kerja bareng, biar komunikasi kita tepat sasaran. Oke, kita mulai dari nalar. Intinya simple, apapun cara yang kita pakai buat berkomunikasi, itu harus nyambung secara logis ke tujuan akhir kita. Contohnya gini deh, masa sih kita mau ngajarin bahasa Inggris ke orang yang benar-benar baru mulai, tapi kita ngomongnya pakai bahasa Inggris terus? Kan gak logis sama sekali ya. Pilar kedua, empati. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan empati yang sekedar ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Bukan. Dalam komunikasi, empati itu lebih strategis. Maksudnya, kita harus punya kemampuan buat memahami secara akurat gimana cara audiens kita berpikir, apa yang udah mereka tahu, dan kata-kata apa yang kira-kira bisa memancing emosi tertentu dari mereka. Tanpa ini, pesan kita bisa meleset jauh. Dan yang terakhir, kita sampai ke pilar ketiga, kekuatan bahasa. Nah, setelah kita punya nalar yang kuat dan empati buat ngebaca audiens, bahasa inilah yang jadi kendaraannya. Kendaraan yang bakal ngebawa pesan kita dari titik A ke titik B. Mari kita lihat gimana ini semua nyambung. Di konteks Indonesia sekarang, kalau kita ngomongin bahasa, ini bukan cuma soal kosakata. Ada 3 bahasa kunci yang perlu kita kuasai. Pertama, numerasi alias bahasa data, biar kita bisa ngomong pakai angka secara meyakinkan. Kedua, tentu saja bahasa Indonesia, buat nyambung sama audiens lokal. Dan yang ketiga, bahasa Inggris. Ini jembatan kita ke panggung global. Kenapa bahasa Inggris ini jadi krusial banget? Coba deh bayangin, bahasa ini tuh kayak kunci yang bisa ngebuka banyak pintu yang tadinya tertutup. Kita bisa menjangkau audiens yang jauh lebih luas, bisa memenuhi syarat buat dapetin pekerjaan-pekerjaan keren, dan bisa mengakses dunia pendanaan, beasiswa, sama kolaborasi internasional. Ini udah bukan pilihan lagi, tapi keuntungan strategis. Nah, ini dia bagian yang menarik. Banyak banget dari kita yang punya skill bahasa Inggris pasif. Kayak baca atau nulis, itu udah oke lah. Tapi skill aktifnya, yaitu ngomong dan mendengarkan, ini yang seringkali kurang diasah.
Padahal ya, justru skill aktif inilah yang benar-benar jadi kunci buat ngebuka semua peluang global tadi. Oke, setelah dengerin semua ini, mungkin ada yang lagi mikir, waduh, kayaknya udah telat deh buat saya mulai ngebangun skill ini dari awal. Eits, tunggu dulu. Coba kita hadapi pikiran itu bareng-barang. Pepatah ini kedengerannya klise. Tapi kalau kita ngomongin skill-skill fundamental kayak gini, ini benar banget. Nggak ada kata terlambat, waktu terbaik buat mulai membangun, itu ya sekarang. Jadi, kalau mau ditarik satu kesimpulan utama, intinya adalah ini. Yuk, kita geser fokus kita. Berhenti pusingin soal penampilan dan mulai fokus membangun strategi buat mencapai tujuan komunikasi kita. Nah, ini pertanyaan yang paling penting buat kita semua. Lain kali, kalau mau presentasi atau mau ngobrolin hal penting, coba deh tanya ke diri sendiri. Tujuan sebenarnya gue apa sih? Bukan nanya gimana ya biar gue kedengeran keren, tapi tanyalah, gue mau audiens gue mikir apa, ngerasain apa, atau ngelakuin apa selain selesai. Nah, jawaban dari pertanyaan itulah kunci dari komunikasi yang benar-benar efektif.